Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya, kita kembali akan melakukan proses pembelajaran secara daring dalam mata pelajaran Mulo dengan materi berkenalan dengan tanaman. Tapi sebelum itu mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berkenalan dengan tanaman. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal lebih jauh tanaman ini supaya kita bisa merawat, memelihara tanaman dengan baik. Dalam berkenalan dengan tanaman ini ada 3 yang mau kita bahas, 3 topik. Dari morfologi tanamannya, fotosintesis, kemudian surat alfat. Jadi dari morfologi, fotosintesis, dan surat alfat. Nah, ini apa surat alfat? Surah yang berhubungan dengan tanaman. Nanti kita bahas. Tetapi pada pertemuan ini kita hanya membahas dulu tentang morfologi. Minggu depan baru fotosintesis dan surat alfatnya. Oke. Kita bahas morfologi tanaman. Morfologi tanaman yang mau kita bahas dari daun, batang, dan akar. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu morfologi tanaman. Jadi morfologi ini adalah bentuk luar. Kalau pada manusia, pada kita, morfologi manusia ya ada kepala, badan, perut, kaki. Di kepala ada mata, hidung, mulut, dan lain-lain. Nah, sekarang yang dibahas adalah morfologi tanaman. Apa itu? Ya, bentuk luar dari tanaman, bentuk fisik dari tanaman. Yang kita bahas dari daun, batang, dan akar. Sedangkan bagian lain ada bunga dan buah itu nggak kita bahas. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, dari daun. Untuk berkenalan dengan tanaman, kita mau melihat daunnya dari sudut pandang anak daun, tulang daun, dan bentuk daun. Jadi, dari daun kita berkenalan dari anak daunnya, tulang daunnya, dan bentuk daunnya. Oke, nah kita bahas dari anak daun. Ada beberapa model tipe anak daun. Yang kita bahas ini ada 3 model anak daun. Ini contohnya daun tunggal. Apa itu daun tunggal? Yaitu daun tanaman yang tumbuhnya satu-satu. Jadi tumbuh satu-satu. Kalau kalian lihat di sini daun sirih, satu keluar. Tidak sekali banyak keluar, hanya satu-satu. Kemudian yang kedua, daun majemuk, anak daun majemuk. Apa itu anak daun majemuk? Yang sekali keluar banyak anak daunnya. Ini contoh di tanaman ini, ada anak daunnya yang banyak. Nih. Sekali keluar deh ini yang namanya satu daun bukan ini. Ini satu anak daun. Yang satu daun namanya ini. Perhatikan ini. Nah, semua ini itu satu daun. Kenapa? Karena ini sekali keluar. Contoh pada tanaman pakis yang paling sering nampak. Pakis banyak sekali anak daunnya. Jadi daun majemuk adalah anak daunnya lebih dari satu. Anak daunnya lebih dari satu. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, bahkan ada yang sampai puluhan, bahkan ada yang ratusan anak daunnya per satu daun. Itu daun majemuk. Kemudian nih daun trifoliate. 3 foliate daun. Anak daunnya 3. Sebenarnya trifoliate ini juga daun majemuk. Tetapi karena banyak sekali jenis tanaman, spesies tanaman yang mempunyai daun 3, daun trifoliate,
Maka para ahli mengelompokkannya ada daun trifoliate. Daun yang 3 anak daunnya. Yang namanya satu daun itu semuanya ini. Kalau yang ini satu anak daun. Kenapa? Sekaligus keluarnya. Contohnya yang paling banyak di daun kacang-kacangan. Hampir semua daun kacang-kacangan ini berdaun trifoliate. Kecuali nanti daun kacang tanah 4 dia, yaitu daun majemuk. Tapi kalau daun kacang panjang, kacang hijau, kacang arcis dan lain-lain, kalian perhatikan nanti ini daunnya 3. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk membahas tulang daun. Apa itu tulang daun? Seperti pada kita manusia, ada tulang kita. Apa fungsi tulang kita? Untuk membentuk rangka, kemudian untuk menopang supaya kita bisa berdiri, bisa berjalan. Bayangkan kalau kita nggak punya tulang. Memang banyak, saya nggak punya tulang, orang Jawa. Kalau orang Batak banyak tulang, tulang Simanjuntak, tulang Siregar, tulang Marpaung, dan lain-lain. Tapi bukan tulang itu yang kita bicarakan. Oke, ini lihat tulang daun di sini, itu yang menopang. Kalau kalian, nah ini sebentar lagi mau berkurban hari raya haji, mau potong kerbau atau lembu. Nah kalau lembunya masih ada tulangnya, masih bisa dia berjalan, masih bisa nampak kerbau. Tapi begitu sudah dipotong, sudah dipisah tulang dan dagingnya, maka cuman tak bisa berdiri lagi dia. Dagingnya pun nggak nampak lagi. Apakah dia kerbau atau lembu? Yang penting daging. Nah, kalau tulang daun nih perhatikan, inilah tulang daun nih. Ada rangka-rangkanya. Jadi tulang daun ini ada 3 model yang kita bahas. Yang pertama daun menyirip. Ya, tulang daun menyirip ini, lihat ini perhatikan tulang daunnya, ini tulang daunnya. Ke kiri, ke kanan. Seperti tulang ikan. Kalau kita gambar tulang daunnya seperti tulang ikan, menyirip ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Inilah namanya tulang daun menyirip. Kemudian ada tulang daun menjari. Artinya menjadi bentuk tulang daunnya berkumpul seperti jari kita. Nah nih jari kita berkumpul di tengah. Yang lain menyebar. Nah contohnya apa ini? Daun pepaya ini, lihat tulang daunnya. Nah lihat tulang daunnya ini. Menjari. Tulang daunnya mengumpul di satu titik seperti tangan kita ini. Seperti tangan kita mengumpul satu titik dan menyebar seperti jari-jari tangan kita tulangnya. Oke. Kemudian contohnya di tanaman pepaya ini. Kemudian tulang daun sejajar. Tulang daunnya sejajar. Ini tulang daun utamanya. Ini tulang daun yang halusnya. Coba perhatikan di layar Anda, di HP Anda. Oke, tulang daun sejajar ini, contohnya di daun jagung, di daun tebu, kalian bisa perhatikan itu. Ini tulang daunnya sejajar. Itulah bentuk tulang daun. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dari bentuk daun. Ternyata bentuk daun ini dibagi para ahli ada 2, ada daun lebar dan ada daun pita. Apa itu daun lebar? Ya bentuknya melebar. Nih seperti kalian lihat di daun keladi. Melebar. Daun mangga melebar. Bukan harus besar, tapi bentuknya yang melebar. Nih. Kemudian yang kedua daun pita. Kenapa dibilang daun pita? Karena bentuknya seperti pita. Contohnya ini ada tanaman serai, lalang, tebu, padi dan lain-lain. Nah ini bentuk daunnya seperti pita. Kalau kita ambil satu, kita panjangkannya seperti bentuk pita. Itulah maksud daun pita. Oke. Nah, kita ulangi di anak daun ini. Anak daun ada 3 yang kita bahas. Anak daun ada 3 yang kita bahas, yaitu daun tunggal, daun majemuk, dan daun trifoliate. Kemudian tulang daun menyirip, menjari, dan sejajar. Kemudian bentuk daun ada daun lebar dan daun pita. Oke, sudah bisa memahami?
Oke, sekarang kita lanjut bagian batang. Nah, batang tanaman ini ada 3 jenis batang tanaman, yaitu yang menopang tubuh tanaman. Ada batang keras, kemudian ada batang lunak, dan ada batang semu. Sekali lagi, batang keras ini contoh pohon-pohonan, durian, mangga, dan lain-lain. Ada batang lunak, nah ini ada bayam. Nah, apa itu batang keras? Ya tentu batangnya keras, kalau kalian tinju nggak berani kalian. Kemudian apa itu batang lunak? Ya batang dari tanamannya bisa kalian pencet. Nah, berani kalian tinjunya, berani mencet aja hancur dia. Inilah bayam, kangkung, dan lain-lain. Kemudian ada batang semu. Apa itu batang semu? Seolah-olah dia batang, nih lihat batang pisang. Seolah-olah dia batang, tapi ternyata ini bukan batang. Ini adalah pelepah pisangnya. Kalau kalian tebang pisang ini, daun pisangnya sampai ke bawah, diambil satu, ternyata batangnya nggak ada, hilang batangnya. Karena batangnya ini adalah bagian dari pelepah-pelepah pisangnya. Yang sederhana bisa kalian lihat nanti, ambil pohon jahe. Nah, pohon jahe batangnya tarik sampai habis. Alhamdulillah tak ada lagi batangnya. Itulah namanya batang semu. Oke, kita lanjut sekarang akar. Akar ada 5. Ini akar tunggang, serabut, akar tinggal atau rimpang, kemudian ada akar gantung dan akar nafas. Ya. Akar tunggang, apa itu akar tunggang? Namanya tunggang, menunggangi. Batangnya menunggangi atau menaiki akar nih. Inilah akar tunggangnya. Nih, ini akar serabut. Setiap tanaman pasti ada akar serabutnya. Sekali lagi penekanan saya. Setiap tanaman pasti ada akar serabut. Cuman tidak semua tanaman mempunyai akar tunggang. Nih, maka tanaman yang punya akar serabut dan akar tunggang namanya berakar tunggang. Oke ya? Nah, contohnya durian, mangga, dan lain-lain. Ini berakar tunggang. Nih kalian lihat di gambar sebelah ini akarnya ini, ini akar tunggangnya ini. Oke, kemudian akar serabut. Apa itu akar serabut? Ya semua akarnya serabut, halus-halus. Akar serabut, akar yang halus-halus. Semua akarnya halus-halus. Tidak ada yang membesar. Ini seperti akar tunggang. Maka dibilanglah akar ini berakar serabut. Contohnya pada tanaman padi, rumput-rumputan, dan lain-lain. Ini akarnya serabut. Bahkan pohon kelapa yang besar pun berakar serabut. Pohon kelapa tidak punya akar tunggang, tidak ada akar yang besarnya. Semua akarnya halus-halus. Oke, sekarang akar tinggal atau rimpang. Apa itu akar tinggal? Akar tinggal adalah akar yang bila kita tinggal di tanah, maka akar tadi bisa tumbuh. Contohnya lalang. Lalang akarnya kalau tetap berada dalam tanah, akarnya bisa tumbuh. Maka inilah yang menyebabkan lalang sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dibunuh. Kita semprot atasnya, mati daunnya, batangnya, tapi akarnya masih tinggal di situ. Akarnya bisa tumbuh kembali. Kemudian rimpang, apa itu rimpang? Ya ini jenis akar tinggal juga. Tetapi nih, ada bagian akarnya yang membesar. Bagian akar yang membesar inilah namanya rimpang. Contohnya pada tanaman jahe ini. Lihat ini jahe. Jahe ini yang ditanam apa? Kalau kita mau nanam, apa batangnya, apa daunnya, atau ada bijinya? Nah, tentu tidak. Maka yang ditanam jahe adalah akarnya. Kenapa akarnya bisa tumbuh? Akar rimpangnya yang ditanam atau jahenya yang ditanam itu yang kita tumbuh. Jahe itu adalah akar. Oke, berikutnya adalah akar gantung.
Apa itu akar gantung? Akar yang dapat bergantung di tanaman dan itu punya fungsi. Kalau ini di pohon beringin, ini lama-lama makin besar dia. Silakan kalian pergi ke kantor wali kota Sibolga, di sampingnya itu ada pohon beringin yang besar-besar dan ada akarnya yang keluar besar-besar. Jadi pohonnya besar, supaya jangan tumbang, dikeluarkannya lagi akar dari dalam badannya, dari atas sampai ke tanah dan membesar. Nah, yang gambar ini belum membesar. Nah, itu akan menopang pohon beringin tadi. Apalagi yang lain, ada contoh daun sirih. Nah, pohon sirih, akarnya ada yang bisa menggantung, yang fungsinya untuk dia memanjat, menggantungkan dirinya. Apalagi pohon markisa, itu juga pohon, apalagi tanaman anggrek, ada akar gantungnya untuk menggantungkan dirinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, akar nafas. Nah, ini apa itu akar nafas? Yaitu akar tanaman yang fungsinya untuk bernafas. Akar kok bernafas, bukan daun? Nah, ternyata tanaman itu bernafas melalui dua cara. Yang pertama yaitu bernafas melalui daun. Apa yang dihirupnya? CO2. Nanti kita bahas dalam fotosintesis. CO2 dihirupnya, kemudian air diserapnya dari dalam tanaman, kemudian terjadi fotosintesis di daun, tepatnya di klorofil. Nah, terjadi fotosintesis menghasilkan zat gula dan oksigen. Oksigen ini O2 dikeluarkan oleh tanaman, ke seluruh lingkungannya. Itulah yang kita hirup, oksigennya yang kita butuhkan untuk bernapas. Tapi ternyata oksigen tadi juga dibutuhkan, juga dihirup oleh tanaman. Kalau nggak dia bernapas menghirup oksigen, dia juga akan mati. Tetapi oksigen ini yang keluar, yang dari tubuhnya, contoh kalau dia keluarnya 100, 90 untuk manusia dan hewan, 10 lagi dihirup oleh akar tanaman, oleh tanaman itu sendiri melalui akar. Nah, dihirupnya ini. Jadi dengan dihirupnya, cuma dihirupnya ini pada malam hari. Jadi tumbuhan menghirup CO2 pada siang hari, menghirup O2 pada malam hari. Makanya kita sebaiknya tidak memasukkan tanaman, hiasan tanaman ke dalam kamar kita. Kenapa? Kita tidur malam hari, berlomba kita berebut mengambil oksigen dengan tanaman tadi. Oke? Nah, kalau ini tanah berisi oksigen, tapi kalau datang airnya masuk ke dalam, oksigennya akan diusirnya, akan terbang keluar. Nah, ini contoh di rawa-rawa di pinggir laut. Nah, ini adalah akar tanaman bakau, akar tanaman mangrove. Nah, ini semua kan berair. Oksigen dalam tanah diusirnya, keluar oksigennya, sehingga di rawa-rawa dalam tanah ini tidak ada atau sangat sedikit oksigen. Nah, bagaimana dia bernapas? Inilah akarnya dikeluarkannya, maka dibilang akar nafas. Akarnya tinggi-tinggi keluar di atas air, sehingga di sini dia bernapas, menghirup oksigen. Oke, bisa dipahami? Oke, kita ulang dari awal kilas infonya. Nah, morfologi tanaman ada daun, batang, akar. Nah, daun yang kita bahas ada anak daun, tulang daun, bentuk daun. Anak daunnya ada 3, tunggal, majemuk, trifoliate. Tulang daunnya ada 3, menyirip, menjari, dan sejajar. Kemudian bentuk daun, daun lebar, dan daun pita. Sedangkan batang ada batang keras, batang lunak, dan batang semu. Kemudian akar, ada akar tunggang, serabut, akar tinggal, akar gantung, dan akar nafas. Oke, saya harap semua bisa memahaminya.
Oke, selanjutnya ini tugas. Apa tugas kalian? Nih, carilah 5 jenis tumbuhan atau tanaman. Kalian cari boleh apa saja di sekitar rumah kalian. Nggak usah jauh-jauh. Pasti di rumah kalian ada tanaman. Mungkin ada bunga, ada mungkin anak pepaya, atau mungkin ada rumput-rumputan. Rumputan kan tumbuhan juga. Rumputnya kan nggak satu jenis. Nah, kemudian diamatilah morfologinya tadi berdasarkan pembagian daun, batang, dan akar. Daunnya dari anak daun, tulang daun, bentuk daun, kemudian batang dan akar. Kemudian masukkan ke dalam tabel apa yang telah kamu amati. Nah, saya contohkan ini. Ini ada tabelnya, perhatikan baik-baik, ada nomor, jenis tanamannya, anak daun, tulang daun, bentuk daun, batang dan akar. Nah, saya contohkan ada 2 sini, ada pohon padi. Padi, bagaimana anak daunnya? Amati. Oh, anak daunnya tunggal. Oh, tulang daunnya bagaimana? Sejajar. Bentuk daunnya bagaimana? Pita. Batangnya lunak, akarnya serabut. Oh, mangga. Perhatikan mangga. Oh, mangga ini anak daunnya bagaimana? Tunggal. Tulang daunnya menyirip. Bentuk daunnya lebar. Batangnya keras. Akarnya, oh akarnya nggak tahu saya, besar kali. Nah, cari tanaman mangga yang masih baru tumbuh, masih kecil. Cabut dia. Nah, kalau nggak, akar mangga itu ya, itu akar tunggang. Biasanya berbatang keras, akar tunggang, kecuali jenis kelapa-kelapaan. Oke, kemudian ini ada 5 lagi. Cari 5 lagi, isilah di sini 5 poin tadi. Oke, anak-anak sekalian, saya harap ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan saya harapkan juga bisa paham apa yang saya jelaskan ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan Anda bertanya melalui forum Classroom dari kolom komentar itu. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk suara saja, atau boleh dalam bentuk video seperti yang saya lakukan. Oke, dikumpul sesuai dengan jadwal kalian. Tugas ini dikumpul sesuai dengan jadwal kalian. Tanyakan kepada wali kelasnya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini, kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.